banyak. Bagaimana Pastor Carol itu berkiprah di lembaga pendidikan, dan saya yakin best practice yang ada, kita akan dapat mendengarkan berbagai inspirasi, terutama ketika situasi pandemi ataupun nanti ke depannya seperti apa yang bisa kita dengarkan. Maka kesempatan pertama ini saya akan berikan kepada Pastor Carol. Pastor Carol, selamat pagi. Selamat pagi, Romo Koko. Apa kabar? Selamat Baik pagi. sekali, Pastor Carol. Terima kasih telah hadir dalam waktu studi Komdik KWI ini. Maka tanpa panjang lebar, saya persilahkan waktu dan juga layar kepada Pastor Carol untuk menginspirasi dan membangkitkan semangat kami semua yang ada di sini. Silahkan, Pastor Carol. Terima kasih, Romo Koko, para pastor, para Romo, pater, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada Bapak Uskup, dan kalau boleh saya minta izin untuk menyapa kita semua dengan singkat teman-teman, ya, supaya menjadi lebih santai lah. Ya, saya Pastor Carolus Patampang, tadi Romo Koko sudah memperkenalkan, dan saya berterima kasih ya, sekaligus seperti yang digambarkan dalam kurikulum vitae ini, sebenarnya ini saya agak deg-degan ini untuk bercerita ya, karena saya tahu dibanding dengan begitu banyak yayasan lebih mantap, jauh lebih berhasil, tetapi saya ingin menceritakan apa yang telah sedang dan kami berusaha buat. Itu sebabnya pagi ini judul sharing saya sesuai dengan permintaan Romo Gandhi. Jadi saya tidak akan menyampaikan sebuah teori atau apa. Kemarin kita sudah melihat potret besar bagaimana pendidikan itu dengan diskusi yang sangat mendalam. Hari ini saya hanya akan bercerita kepada teman-teman perjuangan menghadirkan tata kelola lembaga pendidikan yang Katolik bermutu dan berdaya saing. Karena ini merupakan perjuangan pasti belum selesai, penuh dengan lika-liku, ya, penuh dengan segala macam keruwetan dan sebagainya, sebagaimana kita alami di masing-masing lembaga kita. Dan saya akan bercerita apa yang terjadi untuk ukuran lembaga kami, ya, Yayasan Paulus Makassar. Kemarin saya mencoba melihat kembali apa yang dikatakan oleh Kardinal, ya, Romo Kardinal menyangkut harapannya sebagai seorang uskup pimpinan KWI dan juga sebagai kardinal kita. Mari kita lembaga-lembaga Katolik ini menempatkannya dalam sebuah cakrawala pemikiran yang sama, ya, dalam konteks gereja Indonesia, konteks gereja universal. Dan saya berharap apa yang saya tampilkan nanti juga bisa menghadirkan hal itu. Pemaparan ini lebih merupakan sebuah sharing perjuangan, ya, pergulatan seorang praktisi, maka saya tidak akan berbicara pada tataran teori, tetapi tataran yang sangat praktis. Ya. Dan bukan soal keberhasilan, karena kami tahu kami masih bergulat berjuang dengan susah payah, dengan penuh berdarah-darah istilahnya. Biasanya kami istilahkan seperti itu di Makassar, ya. Nah, apa harapan kami dari pemaparan pada pagi hari ini? Semoga pemaparan ini menjadi diskusi bagi kita semua, bagi teman-teman yang telah melalui atau sementara menjalani, berusaha merintis perjuangan menghadirkan pendidikan yang berciri Katolik, yang bermutu dan berdaya saing, supaya kita bisa saling melengkapi. Ya. Salah satu keunggulan kita lembaga pendidikan Katolik, walaupun kadangkala itu juga menjadi bahan pertanyaan kita bersama, itu adalah kita ini kan ada dalam satu bendera Katolik.
kita bisa merintis perjuangan bersama-sama, tetapi tidak jarang di lapangan juga kita saling gontok-gontokan karena berebut konsumen, ya, berebut pasar dan sebagainya. Tetapi semoga kita yang ada di sini bisa saling berbagi, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Sekaligus juga saya berharap melalui pemaparan ini kami boleh belajar juga nanti. Pasti ada sharing tanggapan, input, masukan, koreksi dari teman-teman yang akan membantu kami untuk terus berjuang membangun apa yang menjadi harapan kita, lembaga pendidikan Katolik yang sungguh Katolik, yang bermutu dan berdaya saing. Sedikit saya akan sampaikan gambaran sekarang. Dibandingkan dengan uskupan lain, memang sekolah kami ini lebih kecil jumlahnya. Ada sejarah, ada faktor sejarah yang membuat jumlah sekolah ini menjadi lebih kecil. Tahun ini kami memasuki usia 70. Dan banyak sekolah-sekolah Yayasan Paulus Makassar itu berusia lebih tua dari yayasan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah ada jauh sebelum yayasan itu. Dan ada peristiwa di sekitar tahun 70-an, 80-an, kami harus menutup sekolah-sekolah Katolik dan menyerahkannya kepada pemerintah karena persoalan kemampuan keuskupan waktu itu, pendanaan yang memang sangat memprihatinkan. Sehingga begitu banyak sekolah, terutama di sekolah-sekolah dasar yang berada di kantong-kantong umat Katolik itu akhirnya ditutup dan menjadi sekolah negeri. Seperti itu. Nah, yang tinggal ini adalah sekolah-sekolah yang memang masih ada. Dan yayasan pendidikan ini yang merupakan yayasan milik Keuskupan Agung Makassar. Secara geografis, Keuskupan Makassar itu terdiri dari 3 provinsi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan sekolah-sekolah Yayasan Paulus ada di ketiga provinsi itu. Masih ada juga teman-teman dari yayasan pendidikan lain yang ada di Keuskupan Agung Makassar, Yayasan Yosef, milik para suster SCMJ, yayasan milik para frater hamba-hamba Kristus, Yayasan Taman Tunas, lalu ada Yayasan Menara, dan ada beberapa yayasan lain yang mulai bertumbuh sekarang ikut serta dalam proses pendidikan di Keuskupan Agung Makassar. Kami sendiri terdiri dari 33 unit, terbagi dalam 2 perwakilan Makassar dan perwakilan Toraja. Masing-masing perwakilan itu dipimpin oleh seorang kepala perwakilan, dan di perwakilan Makassar itu meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi di Sulsel dan Barat dan Tenggara itu ada 2 SMA, ada 4 SMP, ada 7 SD, dan ada 6 taman kanak-kanak pendidikan anak usia dini. Sementara untuk wilayah perwakilan Toraja itu berada khusus di wilayah Toraja. Itu ada 1 sekolah pastoral, sekolah tinggi kateketik dan pastoral, Stikpar Toraja, yang dibawahi oleh Ditjen Bimas Katolik. Lalu ada sekolah menengah atas ada 2, SMP ada 8, SD ada 1, dan taman kanak-kanak ada 3. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Toraja berdiri sendiri? Karena mayoritas, lebih dari 50%, kurang lebih 60% umat Katolik itu berada di Toraja, baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Ini sekilas mengenai Yayasan Paulus Makassar. Sebagai sebuah yayasan milik keuskupan, kami juga tidak terlepas dari persoalan klasik sekolah-sekolah milik keuskupan.
Apa persoalan klasik itu? Yang pertama, berkurangnya jumlah siswa. Ini sangat terasa jumlah siswa yang begitu menurun dalam 10 tahun terakhir. Bahkan dalam analisa bersama kami, kalau penurunan ini konsisten terus berjalan, maka dalam 5-10 tahun ke depan akan ada beberapa sekolah yang akhirnya kehilangan siswa. Berkurangnya jumlah siswa ini bukan sekedar jumlah keseluruhan, tetapi juga jumlah siswa Katolik yang bersekolah di sekolah Katolik. Kami, dan saya yakin juga teman-teman yang mendengarkan sharing teman-teman kadangkala dari yayasan-yayasan lain, itu jumlah siswa yang beragama lain itu lebih banyak jumlahnya daripada siswa-siswi yang beragama Katolik yang kami damping. Biasanya yang Katolik itu hanya ada pada kisaran 40-an%. Sisanya itu beragama lain, 30-40%. Lalu yang kedua, lemahnya kemampuan keuangan. Berbeda dengan yayasan-yayasan lain yang memang memusatkan diri perhatian pada 1-2 sekolah, ya. Sekolah yayasan kami, sebagaimana yayasan keuskupan lain juga, harus memperhatikan misi lain. Bagaimana menghadirkan karya pelayanan pastoral, memperhatikan reksa pastoral yang dibangun oleh Bapak Uskup. Dan kita tahu di mana-mana ketika sebuah gereja Katolik masuk itu, biasanya karyanya hanya 2. Yang pertama pendidikan, dan yang kedua kesehatan. Sehingga perhatian untuk sekolah Katolik memang, ya, Bapak Uskup itu mengingatkan, sedapat mungkin jangan pernah ada mimpi untuk menutup sekolah. Seperti itu. Sehingga ada juga faktor yang membuat kami menjadi kesulitan karena sistem harus mensubsidi sekolah-sekolah yang sudah minus ini. Dan itu akan berakibat, ya Pak Bobi kemarin menyinggung, ya, mari kita berefleksi, kita lembaga pendidikan Katolik, yayasan-yayasan Katolik, bukankah upah yang kita berikan itu di bawah UMR? Ya. Kurangnya kader akibat seringnya berganti guru. Ini salah satu pengalaman kami juga. Lalu ada istilah manajemen belas kasih. Ya. Ini salah satu persoalan besar. Ketika umat kita mau masuk ke sekolah kita, mereka mengatakan, ini kan sekolahnya gereja, masa kita harus bayar mahal-mahal? Nah, ya. Sehingga kadangkala dengan berbagai macam rekomendasi, entah pastor paroki dan sebagainya, muncullah hal-hal seperti ini. Jadi ini beberapa persoalan klasik yang kami hadapi belakangan ini, situasi ini. Ini soal internal, belum lagi tantangan eksternal, di mana perubahan yang begitu cepat, terlebih akibat pandemi ini. Masa pandemi ini meninggalkan goresan yang sangat luar biasa untuk pengalaman kami, ya, terutama dari sisi finansial, karena begitu banyak, ya, orang tua yang mengalami kesulitan dalam hal itu. Ini persoalan klasik yang kami temukan. Ya. Tetapi kemudian ada satu harapan. Di tahun 2017 yang lalu, kami muncul dengan sebuah kesadaran, ya, untuk menemukan kembali pondasi yang akan memperkuat bangunan sekolah Yayasan Paulus Makassar. Melalui sebuah proses refleksi bersama, kita ingin kembali pada nilai-nilai dasar core values yang khas di sekolah kita. Karena kami sadar bahwa yayasan kami pasti punya keterbatasan dan tidak mungkin bersaing dengan yayasan-yayasan lain atau sekolah-sekolah lain yang memiliki keunggulan, nilai jual yang jauh lebih tinggi, dan bermain di level kelas berbeda. Istilahnya kami waktu itu, mungkin mereka levelnya itu kalau di Liga Indonesia itu mereka itu Liga 1. Ya, kami adanya di Liga 2. Tetapi itu tidak berarti mematikan semangat
untuk membangun kembali. Maka mulai pada saat itu kita mencoba melihat kembali dokumen-dokumen gereja tentang pendidikan, sekaligus mempertemukannya dengan pengalaman konkret, penghayatan harian yang terjadi di lapangan, masukan-masukan dari teman-teman yang ada di yayasan, ini semua diperdamaikan. Nah, titik tolak refleksi kami waktu itu adalah ini. Nota pastoral KWI tentang pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 2008 yang lalu. Waktu itu kami difasilitasi oleh Bruder Harry, FIC, yang dulu pernah di Komdik KWI juga. Dan kami mencoba melihat ini. Dan fokus kami adalah menggarisbawahi apa yang menjadi kekasan lembaga pendidikan Katolik. Ada 3 hal dikatakan dalam dokumen itu: setia pada pencerdasan kehidupan bangsa, setia pada ciri khas Katolik, setia terhadap semangat atau spiritualitas pendiri. Dalam proses yang berjalan selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada tahun 2019 kami menghasilkan dokumen ini. Nilai inti dan rencana strategis periode 2019-2024. Membangun sebuah visi dasar pendidikan, kami menyebut diri kami sebagai komunitas pendidikan. Bukan sekedar sebagai sebuah lembaga atau institusi, tetapi sebuah komunitas di mana terjadi interaksi yang mendalam satu dengan yang lain. Komunitas pendidikan yang mana? Yang unggul, kreatif, yang kasih, dan misioner. Dari mana muncul ke-4 hal ini? Unggul dan kreatif itu merupakan wujud dari usaha untuk menghadirkan kesetiaan pada pencerdasan kehidupan bangsa. Sementara kasih itu memperlihatkan kekasan Katolik, dan misioner itu menghadirkan kembali semangat spiritualitas awal dari pendiri. Nah, yang memulai sekolah-sekolah kami di Yayasan Paulus Makassar itu adalah para pastor CICM yang sangat terkenal dengan semangat bekerja sebagai seorang misionaris. Dan itulah muncul nilai ini, misioner. Nah, jadi ini yang menjadi fondasi dasar dan gerak kami untuk berubah. Setelah mendapatkan nilai-nilai ini, kami mulai mencoba menghadirkannya dalam tataran proses seperti ini. Pertama, mengajak seluruh anggota komunitas, mulai dari para guru, peserta didik, orang tua, ya, untuk mengenal nilai. Apa sih yang dimaksud dengan unggul? Apa sih yang dimaksud dengan kreatif, kasih, dan misioner? Setelah mengenal nilai itu, kita ajak untuk memahami makna yang ada di balik nilai. Bukan sekedar pada level pengetahuan, pemahaman, mengenal saya, tetapi mulai mengetahui, oh kalau unggul itu seperti ini. Dan setelah masuk pada pemahaman, kita mencoba menghidupi nilai melalui pembiasaan karakter. Ketiga hal di atas ini diharapkan masuk kepada kehidupan pribadi peserta didik, anggota komunitas. Dan kita mengharapkan setelah masing-masing mulai menghidupi nilai itu, dia boleh menginspirasikannya, memperlihatkannya kepada orang lain, sehingga orang itu bisa, oh ini toh yang dimaksudkan dengan nilai misioner. Ya. Tadi pagi sebelum sharing ini, seorang kepala sekolah men-sharingkan bagaimana mereka menginspirasikan nilai mereka yang menghayati kehadiran Allah itu dengan melakukan pembersihan jalan. Ya. Itu di sela-sela perseni itu mereka buat untuk memberikan inspirasi bahwa
harus seperti ini kita menjaga lingkungan hidup. Dan kalau sudah bisa saling menginspirasi, nilai itu diharapkan menjadi milik sekolah atau unit karya, dan pada akhirnya menjadi nilai milik komunitas. Ini alur pemikiran yang coba kami implementasikan. Ya. Dan bagaimana caranya mengimplementasikan, disitulah yang saya ingin katakan perjuangan kami menghadirkan lembaga yang Katolik, bermutu, dan berdasar. Bagaimana nilai-nilai itu hadir? Lewat hal-hal yang sangat sederhana, teman-teman. Ya, ada sebuah doa yang kami sebut sebagai doa keluarga besar Yayasan Paulus, yang harus didoakan bersama. Ini menarik, doa ini. Ternyata anak-anak kita itu lebih cepat menghafal daripada guru-gurunya, daripada kami di pengurus yayasan dan di level manajerial. Ya, anak-anak itu begitu menghafal. Lalu ada himne yang kami ciptakan, ya, himne yayasan, yang supaya itu menjadi pembiasaan, maka ada juga saat di mana himne itu dilombakan oleh guru, oleh peserta didik. Menciptakan yel-yel sekolah yang berisi dengan nilai itu. Sosialisasi kepada guru, peserta didik, orang tua, dan dinas. Beberapa hari yang lalu, salah satu sekolah kami itu dikunjungi oleh asesor untuk akreditasi, dan asesornya katakan pada saya, "Pastor, saya kaget bahwa orang tua itu hafal dengan baik visi sekolah Anda." Bahkan dengan senam bersama pun itu diperlihatkan. Jadi ini melalui pengenalan pembiasaan. Ada sekolah yang mengatakan kita mengadakan jongkok 5 menit. Itu membersihkan sampah di sekitar lingkungan. Atau di briefing sapaan harian di sekolah-sekolah. Ini dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Lalu supaya nilai itu sungguh hidup, terinternalisasi, kita coba kembangkan rapor karakter peserta didik. Dan dalam hal ini saya mau berterima kasih kepada Pastor Agus Arbol dari Keuskupan Agung Amboina, ya, yang mendampingi kami bagaimana menyusun rapor karakter ini. Lalu juga pengolahan karakter guru dan tenaga kependidikan yang selama ini difasilitasi oleh Komdik KWI, ya, oleh Romo Gandhi dan timnya. Ini nanti kami akan masuk pada tahap ketiga, pengolahan karakter guru dan tenaga kependidikan. Ya. Romo Gandhi mendampingi kami bukan memberikan hal-hal yang sifatnya seperti teoritis, tetapi justru menggali pengalaman dari para guru itu. Nah, ini bagaimana kami membahasakan nilai itu. Ada 4 nilai utama, lalu keempat nilai utama itu kami jabarkan dalam nilai karakter. Dan di masing-masing sekolah, mereka menetapkan 2 indikator penilaian. Supaya pada akhir semester, memang ini menjadi bahan diskusi, loh kok dibuatkan rapor karakter. Tetapi bagi kami, ini penting untuk memotivasi siswa. Sehingga pada akhir semester, sekolah-sekolah kami itu membagikan 2 rapor. Rapor pendidikan, rapor akademik, dan rapor karakter. Nah, ini ada hal yang menarik ketika masa pandemi. Kami mengikut sertakan orang tua untuk melakukan penilaian untuk anak-anaknya di rumah. Menjelang akhir semester, hasil penilaian orang tua itu diserahkan ke sekolah. Dan kepala sekolah mengatakan, "Pastor, kami kebingungan." Saya katakan, "Kenapa?" Ternyata orang tua menilai lebih rendah daripada guru menilai di sekolah. Jadi orang tua sungguh mendukung hal seperti ini dan memang sungguh mengamati di rumah. Ya. Jadi ini salah satu hal yang coba kami kembangkan sebagai praktek baik di sekolah kami. Lalu yang kedua, usaha apa yang kami buat? Bapak, Ibu, teman-teman bisa membaca ini
bagi kedua ini sebenarnya kesimpulan saja dari apa yang saya tulis dalam Edukare yang terakhir. Ya. Membangun komitmen pelayanan yang berkarakter. Di situ ada 3 hal yang saya tekankan, yang kami tekankan dalam kebersamaan kami di sekolah-sekolah kami. Kunjungan periode ke unit kerja ini merupakan hal yang tidak bisa tidak dilakukan. Ya. Dan kadangkala kunjungan itu dilaksanakan pada saat-saat sunyi, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang selama ini terpinggirkan, tidak mendapatkan perhatian banyak. Misalnya para pramu, ya, satpam, tenaga keamanan, bercerita, dan kadangkala mereka yang menyampaikan hal-hal yang selama ini mungkin belum terungkapkan dengan baik. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan tantangan pendampingan kepada potensi-potensi baru. Banyak tim-tim yang coba kami bentuk, ya. Dan di situ ternyata kelihatan potensi-potensi yang luar biasa. Orang-orang muda yang harus diberikan kesempatan untuk maju mendampingi dan mengedepankan sebagai pengikat kebersamaan. Salah satu bentuk kolaborasi yang kami buat itu di yayasan kami adalah supervisi, ya, yang dilaksanakan oleh teman para kepala sekolah dan timnya. Ya. Jadi kita mempersiapkan kegiatan supervisi itu, lalu tim itulah yang akan berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain. Jadi para guru yang saling memberikan masukan. Mengapa? Karena mereka lah yang tahu situasi persis yang terjadi, dan jalan komunikasinya itu jalan dengan baik karena mereka ada pada level bahasa yang sama. Sehingga ada tim-tim tertentu, tim supervisi SD, SMP, SMA, ya, yang bekerja, ya, para kepala sekolah, para guru yang bekerja menyiapkan kegiatan supervisi dan berkolaborasi dengan guru-guru dalam pelaksanaan supervisi itu. Pastor Karol, mohon maaf, waktu Ya. tinggal 5 menit. Ya, ini sudah selesai. Nah, yang berikut ini pandemi sebagai peluang pengembangan. Di awal pandemi, kami itu terus terang bingung sekali. Mulai bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Mei itu bingung. Tetapi di bulan Mei, justru guru-guru sendiri yang berpikir. Maka mereka mengusulkan untuk membuatkan fokus materi. Kami menyebutnya fokus materi, yang kemudian di tahun 2021 disebut oleh pemerintah sebagai materi esensial. Lalu membuat akun guru, penguatan soliditas para kepala sekolah. Ini yang kami studi bersama para kepala sekolah, sharing eksamen, ya, oleh para kepala sekolah, buah dari pendampingan Komdik KWI untuk kami. Dan perhatian kepada sumber daya manusia. Ya. Jadi kami sekarang berkat pendampingan dari Komdik KWI itu sudah punya tim leader di yayasan, ya, yang menjadi motor-motor penggerak, guru-guru penggerak di sekolah kami. Romo Gandhi waktu itu mengistilahkan, ya, ini guru penggerak kita. Ya, kalau pemerintah membuat guru penggerak, kita membuat guru penggerak internal. Termasuk peningkatan kompetensi, pelatihan IT, ya, peningkatan kualitas guru, dan dorongan untuk studi lanjut. Ada beberapa guru kami yang harus kita dorong untuk menyelesaikan studi mereka supaya bisa memberikan juga kontribusi untuk peningkatan kualitas sekolah. Satu yang menarik ini perhatian kesehatan, ya, di masa pandemi beberapa kali, ya, kita harus bertemu untuk bersama-sama setelah libur Natal, kita pengecekan kesehatan massal untuk penyaringan apakah tidak kena virus COVID atau tidak. Itu kita buat juga selama beberapa waktu. Dan komunitas pembelajaran. Begitu misalnya pemerintah mengeluarkan pemikiran tentang kurikulum prototipe waktu itu, kemudian kurikulum merdeka, kita kumpul kepala sekolah, guru-guru inti, belajar, saling memperkaya, saling berdiskusi, dan lain-lain. Dan hari ini proses itu sementara terjadi
di antara guru-guru kami. Ada 3 hal berkat yang kami terima. Pendampingan dari Komdi KWI. Terima kasih untuk Komdi KWI yang mendampingi kami untuk pengolahan karakter, mengubah mindset guru, menghadirkan guru leader, guru penggerak. Yang kedua, program organisasi penggerak. Kami bergabung bersama dengan 15 yayasan Katolik di Indonesia, kolaborasi lintas yayasan yang dipimpin oleh Yayasan Pangudi Luhur, dan membangun budaya mutu yang berbasis pada kekhasan yayasan, sekolah, dan budaya setempat. Ini tahun kedua kami ikut. Salah satu hasilnya ini pada gambar ini, anak-anak SMP di kota itu akhirnya mengatakan kami mau belajar musik bambu. Difasilitasilah dengan musik bambu ini. Yang bagi saya aneh bahwa mereka sama sekali adalah, misalnya mereka adalah orang-orang Toraja, lahir besar di Makassar. Gurunya datang dari Toraja, menggunakan bahasa daerah, tetapi ya ini sepertinya ada keterkaitan emosional sehingga apa yang dikatakan oleh guru dengan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang berikut, kurikulum merdeka. Ini 3 berkat yang luar biasa. Membuat pendidikan itu menjadi pendidikan yang menggembirakan. Teman-teman sudah mulai melihat bahwa ini adalah peluang, ya. Dan menjadi sangat mudah ketika kami menyandingkan antara nilai inti dengan profil pelajar Pancasila. Ini kena. Ya, jadi kita tinggal mempertemukan saja 4 nilai inti dan profil pelajar Pancasila itu ternyata itu klop, sehingga kami berpikir bahwa inilah peluang untuk mengembangkan sekolah pada bidang kami. Beberapa prinsip dasar yang coba kami bangun, ya. Perubahan berawal dari pertemuan, saling mengenal, kader itu terbentuk dalam kerjasama tim, maka dibentuklah tim-tim kerja. Di situ muncul potensi yang ada selama ini yang belum terperhatikan, dan juga ada saling mempengaruhi. Dan keberanian mendengarkan. Beberapa perubahan yang kami lakukan justru muncul karena desakan dari teman-teman di sekolah. Hadir dan turut merasakan dinamika di sekolah, dan satu hal yang saya percayai, sekeras apapun ombak, airnya pasti akan sampai ke bibir pantai. Sesulit apapun kesulitan yang dihadapi, toh suatu saat pasti akan sampai ke tujuan. Dan akhirnya, sebuah refleksi. Saya percaya di setiap organisasi pasti ada potensi baik yang perlu diapresiasi dan dijadikan contoh perubahan. Sehingga kadang-kala ketika berkunjung ke sekolah, kita mencoba melihat hal-hal seperti ini. Hal-hal inilah yang kemudian kita angkat. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman, adalah lebih berguna jatuh dalam kesalahan ketika kita berbuat sesuatu daripada kita tidak melakukan apa-apa. Kesalahan itu dapat diperbaiki, tetapi berdiam diri tidak akan memperbaiki sesuatu. Jadi ini pengalaman saya, refleksi saya bersama-sama dengan teman-teman mengenai hasilnya. Biarlah waktu yang akan menjawab, tetapi saya selalu katakan, mari kita ubah kita tempuh saat ini sudah pada tracknya. Penting kita optimis semuanya bisa terjadi. Itu sedikit sharing dari saya, apa yang sudah kami buat di persekolahan kami di Sekolah Yayasan Paulus Makassar. Demikian Romo Koko dan